Pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan ke Iran. Serangan menghantam sebuah jembatan di Bandar Abbas. Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terbaru ke Iran dan menghantam sejumlah infrastruktur, termasuk 2 jembatan dan stasiun kereta api. Sebuah jembatan di Bandar Abbas, Iran, porak-poranda setelah Amerika Serikat menggempur wilayah tersebut. Dampak serangan juga membuat beberapa mobil hancur dan sejumlah warga dilaporkan terluka. Kepulan asap terlihat di langit kota Bandar Abbas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan berhari-hari ke Iran. Komando Pusat AS CENTCOM mengumumkan bahwa mereka meluncurkan gelombang serangan terbaru ke Iran untuk melambahkan kemampuan militer mereka. Iran sendiri tak tinggal diam dan membalas serangan dengan menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Teheran memperingatkan akan targetkan infrastruktur di seluruh wilayah AS jika Amerika terus melanjutkan serangan mereka. Kondisi di Selat Hormuz terus memanas. Kali ini Iran diduga menyerang kapal komersial Saudi yang mencoba melintasi perairan Oman. Beredar video di media sosial, salah satu kapal komersial milik Arab Saudi terbakar hebat di perairan Oman. Menurut laporan maritim awal dari UKMTO, ruang mesin sebuah kapal terbakar di 8 mil barat laut Khumzar, Oman. Dugaan sementara kapal terbakar akibat terkena proyektil. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Belum ada pernyataan langsung baik dari Arab Saudi maupun Iran, namun serangan ini terjadi tepat 1 jam setelah Houthi memperlakukan blokade laut penuh terhadap Arab Saudi. Iran terus melancarkan serangannya ke sejumlah situs-situs Amerika Serikat yang berada di kawasan. Iran menargetkan pesawat angkut militer C-17, pesawat komando dan rudal kendali. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman serangan gelombang ke-21 dan 22 Operasi Nasr 2. Rudal-rudal diluncurkan dari sejumlah lokasi menuju situs-situs militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Iran meluncurkan sejumlah rudal berbahan bakar padat, Khaibar, Sekan, Zulfikar, dan Fateh. Rudal-rudal ini bertuliskan, siapapun yang mengganggu keamanan rakyat Iran, dirinya sendiri pun tidak akan aman. IARGC juga mengklaim menargetkan pesawat angkut militer C-17 AS dan kendali PX di Bandara Aqaba dengan rudal balistik. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim sistem radar peringkat dini AS, sebuah gudang berisi peralatan dan suku cadang pesawat, serta sebuah hanggar berisi drone M9 Amerika di Kuwait juga menjadi sasaran. Serangan ini menandai kembali memanasnya hubungan antara Washington dan Teheran. Pasukan AS telah melancarkan gelombang serangan berturut-turut di seluruh Iran, sementara Teheran terus membalas serangan Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Teheran telah menerima usulan dari para mediator mengenai negosiasi dengan Washington setelah eskalasi terbaru dalam konflik dengan AS. Melalui Kemenlu, Iran menyatakan bahwa kesepakatan hanyalah tinta di atas kertas tanpa adanya komitmen. پیشنهادهای مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی‌ها به ما واصل شده، بله تایید. در مورد جنایت میناب هیچ شکی در مورد این که این اقدام وحشیانه توسط آمریکا آمدانه انجام شده وجود نداره، خودشون هم به خوبی میدونن. اما یک نکته ظریف رو در نظر داشته باشید، آمریکایی ها با برجسته کردن موضوع میناب در صدد الغای این پیام هستند که گویا
هر جنایت دیگری که در چه روز و بعد در همین ایام صورت گرفته حتما قانونی بوده. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa Amerika Serikat menyerang Iran atas perilaku Teheran di Selat Hormuz. Namun Amerika menegaskan terbuka kembali untuk diplomasi dengan Iran. I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Tadi kita melanjutkan bahwa sebenarnya seberapa besar kekuatan Iran untuk melakukan perang total ini melawan Amerika Serikat. Akankah mampu benar-benar untuk jor-joran melawan Amerika dalam hal ini? Baik, kalau kita lihat sebenarnya Iran ini resilience karena buktinya dia sudah diembargo selama kurang lebih 40 tahun tetapi sampai sekarang dia masih berdiri. Dan kemudian kemampuan militer yang tadinya kita remehkan di awal peperangan itu ternyata bisa menghadapi negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Nah, sekarang kita berada di dalam posisi yang cukup menarik karena dalam konflik ini tuh ada sekitar 3 tahapan nih. Tahapan pertama itu adalah penyerangan untuk kemudian bisa menggulingkan rezim. Kita sudah melalui itu dan gagal total, Epic Fury dan Roaring Lion. Yang kedua, ini permasalahan kontrol atas Selat Hormuz dan kita juga sudah mengalami hal itu. Kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu bagaimana kemudian ya konflik ini dapat diselesaikan gitu. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa eskalasinya masih terus naik turun. Kenapa? Karena kedua negara saat ini itu terjebak dalam yang namanya adalah teori chicken game theory, ya, di mana keduanya tidak mau nih kalah karena deeskalasi. Maka dari itu dua-duanya mengekskalasi terus-menerus karena mereka merasa bahwa kalau saya deeskalasi, saya akan merugi. Nah, menariknya selama kemarin jeda MOU kemarin, baik Amerika Serikat maupun Iran, dua-duanya ini sama-sama sejujurnya kelelahan, ya. Amerika Serikat ini kelelahan karena hampir 50% stockpile munitionnya itu digunakan di Timur Tengah, sementara dia masih harus menggunakan deterrence ya di kawasan seperti Indo-Pasifik atau kemudian Eropa. Nah, sementara Iran, saya kira mereka sebenarnya ini cukup kelelahan secara ekonomi. Meskipun mereka resilience, tetapi memang ini berdampak besar embargo Amerika Serikat. Pertama, kita lihat ya, blokade Amerika Serikat itu membuat Iran merugi sekitar 435 juta US dollar ya di dalam satu hari. 13 miliar dalam satu bulan, berarti itu kan angka yang cukup besar. Itu sama jumlahnya seperti anggaran pertahanan Iran sekitar 11 miliar US dollar dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, akan tetapi yang cukup menarik dari Iran, menjawab pertanyaan Mbak Zila tadi, Iran ini sebenarnya memiliki kapasitas untuk bisa melakukan replenishing supply mereka itu dengan cukup kuat, dengan cukup cepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya saja produksi dari drone Shahid 136 ya dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan sekitar 50 sampai 100 model gitu, dan itu sebenarnya angka yang cukup besar. Sekarang kita lihat dari Amerika Serikat, mereka membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun untuk bisa memproduksi dengan skala penuh di awal perang ini. Itu kan sebenarnya kemampuan yang sangat berbeda jauh. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya Iran sendiri ini sudah lama dihajar Amerika Serikat untuk menerima punishment, dalam artian apa? Dilemahkan itu kekuatan ekonominya, termasuk diantaranya adalah menghilangkan kemampuan mereka untuk bisa beroperasi sebagai masyarakat modern dengan menghancurkan pabrik petrokimia, jembatan, lalu fasilitas publik ya, kemudian pembangkit listrik dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya diincar oleh Amerika Serikat adalah mencoba untuk memiskinkan Iran, menghilangkan kapasitas Iran untuk bertahan sehingga Iran kembali ke meja perundingan. Jadi kita sebut namanya adalah coercive diplomacy. Nah, akan tetapi yang perlu kita waspadai, tadi kita bicara tentang domestik di Amerika Serikat. Lalu kemudian sekarang kita bicara juga tentang domestik di Iran. Karena sekarang sudah mulai ada perpecahan antara kubu progresif dengan kemudian kubu konservatif yang kemudian dipimpin oleh Mojtaba Khamenei. Tapi Mbak Aisyah, kalau kita lihat strateginya Iran ini cenderung menyerang begitu ya negara-negara teluk, bukan armada dari Amerika Serikatnya sendiri. Iya, karena kita melihat bahwa Iran ini saat ini memiliki banyak sekali kemudian rudal, tetapi yang paling banyak stokpilnya itu adalah yang jangka jarak dekat dan kemudian jarak menengah. Kita bisa melihat sebenarnya rudal Iran ini menarik karena pertama, ternyata tidak ada yang menyangka bahwa pertama, cost trap strategi yang dilakukan oleh Iran itu bekerja dengan menembakkan begitu banyak drones untuk menghalau Iron Dome dan kemudian sistem pertahanan dari negara-negara tersebut, dan ternyata rudal Iran ini dia memiliki proyektil yang bisa berubah-ubah gitu ya, terutama misalnya kita bicara tentang Sejil gitu. Nah, menarik di sini kita melihat bahwa Iran menganggap bahwa base Amerika Serikat itu merupakan representasi dari Amerika Serikat. Tetapi ini juga merupakan bentuk deterrence dari Iran. Bahwa setiap kali Amerika Serikat menyerang 1 kali lipat, maka Iran akan membalas 1,5 kali lipat. Bahkan yang terbaru ketika kemudian pangkalan-pangkalan yang ada di Qatar, lalu di Kuwait, lalu kemudian ada di Bahrain, itu sudah rendered incapable dan kemudian rusak parah. Nih kita tahu bahwa ada beberapa fasilitas yang sebenarnya dipindahkan ke Jordania. Oleh karena itu Jordania yang tadinya ini jarang diserang, sekarang kemudian mengalami serangan yang
cukup berat. Ini kan mengatakan sebenarnya sebuah pesan dari Iran bahwa kemanapun Amerika Serikat lari di kawasan tersebut, kita akan tetap kejar, gitu ya. Jadi ini merupakan sebenarnya bentuk deterrence dari Iran dan retaliasi attack yang kemudian bisa dilihat ini membuat Amerika Serikat sebenarnya semakin terisolasi dari negara-negara GCC yang awalnya solid mendukung mereka. Lalu kemarin kita lihat sekarang sudah mulai ada variasi sebenarnya posisi, mulai dari Arab Saudi, lalu Kuwait, UAE, mereka sekarang berbeda-beda. Kalau Arab Saudi saya kira sampai sekarang masih solid untuk kemudian bisa menekankan sebenarnya jalur diplomasi. Dilihat dari bagaimana sebenarnya perwakilan mereka hadir di pemakaman Ali Khamenei. Tetapi kan kalau kita lihat UAE misalnya, dia sudah normalisasi hubungan dengan Israel. Lalu kemudian sekarang dia juga memindahkan baterai Iron Dome dari Israel ke negaranya. Dan ini memperlihatkan sebenarnya seberapa dekat hubungan mereka berdua. Belum lagi misalnya Oman yang sampai sekarang itu dekat dengan Iran juga dan berusaha untuk bernegosiasi. Mungkin ini Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut karena keahliannya di Timur Tengah.